Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara, bersama Renungan Malam Salum. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah dan penyertaan-Mu yang terus-menerus kami terima. Ajarlah kami untuk mensyukuri dan mengetahui mengenalnya, agar kami dikuatkan untuk mengikut Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita, sebagaimana ditetapkan oleh HKBP dalam Almanak HKBP, kita ambil dari kitab Roma pasal yang kedua, ayat 17 hingga ayat 24. Dan yang menjadi pembimbing ayat 17 dan 18. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah kritikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang merasa diri mempunyai iman, mempunyai agama, mempunyai hubungan dengan Tuhan. Khususnya di jemaat di Roma yang berasal dari orang-orang beragama Yahudi. Anggota jemaat di Roma itu kebanyakan berasal dari orang-orang yang mengenal Alkitab Perjanjian Lama, di mana segala sesuatu ditentukan dan segala sesuatu diatur. Oleh karena itu agama Yahudi sering disebut agama-agama yang aturan-aturan agama, hukum-hukum, apa saja diatur. Sebab memang kalau kita baca dari mulai kitab Imamat, Bilangan sampai Ulangan, di sana kita temukan segala sesuatu diatur melalui hukum-hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa. Dan ini menjadi acuan bagi orang-orang Yahudi. Nah, ketika Yesus datang, orang-orang Yahudi harus berhadapan dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus. Apalagi ketika Paulus memberitakan kebenaran yang dibawa oleh Yesus, dia harus beradu argumentasi dengan orang-orang Yahudi berlatar belakang agama Yahudi. Sebab dalam ajaran Yesus, sunat Taurat tidak lagi berlaku, tetapi kamu beriman kepada Tuhan, tetapi kamu percaya kepada Yesus. Iman percayamu itu akan menggerakkan engkau untuk melakukan kebaikan. Itulah ajaran Yesus. Sementara agama Yahudi, segala sesuatu harus dilakukan seturut dengan aturan, walaupun kadang-kadang aturan itu tidak bisa dilakukan. Akibatnya aturan hukum-hukum dilakukan secara terpaksa karena tekanan dan jangan-jangan karena ingin melakukan hanya ritual-ritual saja. Itulah yang dikritik oleh Paulus melalui renungan ini. Kalau kamu menyebut dirimu orang-orang Yahudi yang taat pada aturan, taat pada hukum, taat pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum-hukum melalui Musa, sebenarnya itu bisa, tetapi itu tidak menyelamatkan. Hukum dan Taurat, apakah sunat, apakah puasa, itu tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah penebusan dan pengorbanan Yesus. Karena itu, kalau kita percaya bahwa kita telah ditebus, kita sudah dihapus dosa-dosa kita, kita telah diampuni dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Akibat semua ini, kita akan selalu menjadi orang-orang yang berada dalam kebenaran, dalam sukacita,
Melakukan kebaikan bukan karena terpaksa, bukan karena diatur, bukan karena aturan-aturan, atau bukan karena ingin mendapat imbalan. Tetapi karena tanggung jawab kita, pemahaman yang jelas sebagai orang yang telah diampuni, orang yang telah ditebus. Karena itu, bagaimana orang yang telah diampuni, bagaimana orang yang telah ditebus dosa-dosanya, itulah perilaku kita. Orang yang telah menerima grasi pengampunan, pada dasarnya dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, dosa lama, tetapi dia akan berusaha terus-menerus melakukan yang terbaik dengan meninggalkan ciri-ciri, perilaku, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan lama. Karena itu kalau hari ini Paulus mengingatkan kita, kalau kita melakukan aturan-aturan yang diminta oleh ibadah atau agama kita, itu bukan karena untuk menerima upah, untuk diberkati, tetapi karena kita percaya bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita sudah diampuni, karena kita sudah beriman. Percaya dulu, atau mengerti dulu, bahwa kita sudah bebas. Karena itu kebebasan kita itu adalah menjadi cara atau menjadi alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bebas tapi terikat. Bebas melakukan, tetapi apakah perlu, kata Paulus ke jemaat di Korintus. Segala sesuatu bisa diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Karena itu setiap perbuatan orang-orang percaya harus diperhadapkan dengan kebenaran dan keinginan dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk segala yang kami terima, untuk sukacita kami, kesehatan kami, dan untuk malam ini. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh kedamaian dan sukacita bagi kami. Sertai dan berkati kami Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.